Tidak mampu bayar pinjol legal, tidak sanggup bayar pinjol resmi, tidak ada lagi uang untuk melanjutkan pembayaran di pinjaman daring yang legal di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Apa yang harus dilakukan, Bang? Ini begitu banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sampai detik ini pertanyaan itu belum terhentikan ya, karena masih banyak orang-orang yang kebingungan, sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup, tapi mereka masih ada itikat baik, mereka masih ada nawaitu yang hebat, mereka masih berupaya untuk menyelesaikan, mereka masih berupaya untuk menutup semua hutang-hutang ini gitu loh. Tapi yang terjadi apa gitu loh, teman-teman semuanya? Yang terjadi bukan hutang dia yang berkurang, tapi hutangnya malah bertambah. Ya kan? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk kita mengatasi semua ini? Oke. Sebelum teman-teman semuanya, saya lanjutkan untuk membahas video tersebut. Teman-teman yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dari Anda itu sangat bermanfaat. Oke. Tidak mampu bayar pinjol legal, apa yang harus dilakukan? Ya kalau tidak mampu bayar pinjol legal, apa yang harus dilakukan? Ya kerja. Gak ada di luar itu. Bekerja, berusaha. Ada teman-teman yang nyampein sama saya sudah bekerja, Bang, saya sudah berusaha, Bang, tapi alhasil duitnya jangankan untuk bayar hutang, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja saya sudah tidak mampu. Apalagi yang harus saya lakukan? Berhenti bayar. Gak ada lagi cara lain gitu loh. Anda istirahatkan dulu sejenak. Apa yang harus kita paksakan? Duitnya gak ada. Apa yang mau Anda pikirkan? DC datang ke rumah. DC datang ke rumah pengen menjemput tagihan. Duit Anda nggak ada, sama aja hasilnya nol. Apalagi yang Anda takutkan? Oh, takut dia menyebarkan data. Satu bukti aja cukup untuk kita untuk tidak perlu lagi membayar selamanya. Oh, dia menghubungi Kondar, Bang. Ya sampaikan sama Kondar, saya tidak mampu bayar. Apa susahnya untuk jujur dan terbuka? Itu aja. Menerima kenyataan hidup hari ini, apa susahnya, teman-teman semuanya? Daripada Anda sibuk gali lubang, tutup lubang, ini nggak akan pernah selesai. Tidak ada satu solusi pun yang memerintahkan Anda gali lubang, tutup lubang itu adalah menyelesaikan hutang-hutang. Ada Anda temukan? Nggak ada. Sudah pasti kalau Anda tidak mampu bayar, ya sudah berhenti. Bang, tidak segampang itu, Bang, berhenti. Dendanya gimana? Bunganya gimana? Oke, kita sampingkan dulu denda dan bunganya. Pokoknya gimana? Mampu. Ngapain Anda memikirkan denda? Ngapain Anda memikirkan bunga? Sementara pokoknya saja Anda tidak mampu. Kayak mana Anda memaksakannya? Sekarang hal yang paling terbaik, bagaimana Anda memulihkan hidup Anda ini yang sudah terlanjur hancur. Bagaimana Anda bertahan hidup untuk memenuhi kehidupan Anda, makan dan minum. Ini paling terpenting. Kurang ajar namanya itu, Bang. Hutang itu wajib dibayar, benar. Sekarang kan pernyataannya sudah tidak mampu. Semua yang bertanya sama saya sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu, sudah tidak ada. Kerja nggak ada, duit nggak ada, pemasukan nggak ada. Apalagi solusinya, teman-teman? Disuruh kerja, sudah bekerja, Bang, nggak mampu juga. Apalagi selain berhenti? Nggak mungkin saya suruh Anda gali lubang, tutup lubang lagi. Ya, kalaupun saya suruh seperti itu, pasti Anda menjawab, nggak ada lagi yang cair, Bang. Apalagi, teman-teman? Selain berhenti apa? Mungkin teman-teman semuanya ada usul lain. Jalannya satu-satunya ya berhenti dulu. Sejenak kita berhenti. Mana tahu suatu saat ya, karena Anda selalu berusaha, Anda selalu bekerja, yang namanya rezeki datang dari Yang Maha Kuasa. Rezeki ini misteri. Ya, mana tahu gitu loh. Dengan semangat kita bekerja, kita mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Kita negosiasi. Kalau mereka mau, kita bayarkan. Mereka nggak mau, Bang, susah untuk negosiasi, tampung resikonya. Apa? BI checking. BI checking jadi hal yang menakutkan, sesat pemikiran Anda. Kalau BI checking yang Anda takutkan, terlalu sesat pemikiran Anda. BI checking ini adalah untuk berhutang. Ya, nggak ada syarat masuk surga harus BI checking bagus, nggak ada. Yang penting selagi Anda melaksanakan perintah Tuhan, Anda jauhi larangannya, aman. Riba salah satu larangannya gitu loh. Ngapain Anda khawatir dengan BI checking? Ada apa, teman-temanku? Kan benar-benar sudah tidak mampu kan?
Saya tidak melarang Anda untuk berhutang. Saya tidak melarang Anda untuk bayar hutang. Tapi Anda memaksakan diri dengan terus gali lubang tutup lubang. Ini berbahaya, teman-temanku. Hidup Anda bisa hancur. Anda tidak akan mampu pulih dari semua ini. Mau tidak mau, Anda paksa diri Anda untuk berhenti dulu sejenak. Apapun pinjolnya. Terserah Anda bilangin, saya tidak mampu ini bang. Dia aku laku. Kira-kira DC datang ke rumah nggak bang? Mau ada DC, mau tidak ada DC, tetap kata-kata awal Anda adalah tidak mampu. Terus apa untungnya dengan ada DC atau tidak ada DC? Oh saya malu bang, sampai kapan malu ini? Mau sampai kapan? Selama ini Anda menahan untuk tidak malu, apa keuntungan bagi Anda? Apakah hidup Anda sejahtera? Enggak, tetap aja Anda dibebankan dengan pemikiran yang berat. Hadapi aja, jalani aja, badai pasti berlalu. Ya gak sih? Bang gampang bang ngucapinnya. Saya pernah melalui seperti yang teman-teman lalui. Tidak semudah mengucapkan, tapi selagi ada nawaitu untuk kita melewati semua ini, bisa kok. Tergantung dari niat kita aja. Mau atau tidak gitu loh. Tapi kalau kita yang kita pikirkan adalah hal yang buruk, apapun bisa terjadi. Semuanya kalau kita kaitkan dengan hal yang buruk, apapun bisa terjadi. Berapa banyak orang yang selalu curhat sama saya dengan kata tidak mampu, dengan kata tidak sanggup. Ya sudah, letakkan. Kalau tidak sanggup, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksamu untuk terus membayar kalau duitmu nggak ada. Kamu ciptakan dari mana kertas BI itu? Hah? Kertas yang diresmikan itu kamu ciptakan dari mana? Alat tukar tadi itu kamu mau ambil dari mana? Duitnya nggak ada. Ayolah teman-teman, mau sampai kapan ini? Hal-hal seperti ini gitu loh. Kita hanya terhenti gara-gara masalah aman atau tidak, ada DC atau tidak. Mau sampai kapan? Hidup Anda aja dengan Anda tidak mampu, dengan Anda tidak ada uang, itu sudah tidak aman. Ayo teman-teman, hutang bisa digalbay, makan minum nggak bisa. Nggak mungkin Anda harus galbay juga makan minum. Ya kan? Nggak mungkin Anda harus galbay juga soal kebutuhan pokok. Nggak bisa. Jadi mau sampai kapan hal-hal seperti ini? Saya sudah berulang kali menyampaikan sama teman-teman. Tidak ada resiko besar kecuali otak kita yang memaksa kita memikirkan hal itu. Satu-satunya resiko yang akan Anda dapatkan adalah kedepannya Anda tidak berhutang. Cuman ini loh resikonya. Anda tidak mampu hari ini. Benar-benar fakta keadaan. Resiko paling berat bang, Anda nggak bisa berhutang. Terus Anda takut nggak bisa berhutang. Padahal hari ini Anda hancur karena hutang. Ngapain Anda takut karena tidak bisa berhutang lagi? Apakah Anda menginginkan peluang kehancuran di masa depan? Coba teman-temanku. Apa salahnya sih? Kita pergunakan lagi akal dan pikiran kita gitu. Kita lihat lagi buat ke depannya. Tidak selamanya hutang ini membantu kita. Ya, yang ada hutang ini adalah menghancurkan kita. Sejak Anda kenal pinjol, apa yang terjadi dalam hidupmu? Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kebercukupan gitu loh. Selalu dengan serba kekurangan, keresahan, ketakutan, tidak nyaman. Semuanya Anda alami. Ya, dulu sebelum Anda kenal pinjol, hidup susah juga, tapi Anda masih bisa bahagia. Anda masih bisa senyum. Tidak separah ini. Sekarang hidup Anda hancur juga. Uang tidak ada juga, tapi Anda nggak bisa senyum. Anda nggak kenal lagi dengan kata bahagia. Anda nggak tahu lagi dengan kata nyaman. Ya, ini hak Anda untuk bahagia di dunia ini sudah dirampas kalau seperti itu. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk mengembalikan lagi kenyamanan hidup itu, parah ini teman-teman. Ya, nggak ada satu solusi pun. Anda mengharap solusi dari siapa? Dari OJK? Nggak akan ada. Hari ini Anda melaporkan tentang kejahatan pinjol, dijawabnya 7 tahun ke depan. Kalaupun dijawabnya seketika itu, yang menjawab robot. Tidak jelas apa yang kita tanyakan dan apa yang sedang mereka jawab. Jadi saya berpesan melalui video ini buat semua teman-temanku, sudahilah gitu loh. Jangan terlalu memaksakan diri memikirkan, bang resiko paling berat. Bang, resiko yang akan kita dapatkan. Bang, nanti saya di penjara. Bang, nanti aset saya akan ditarik. Bang, nanti data saya disebar bang ke media sosial bang. Nanti tetangga saya bang tahu dan segala. Sudahilah gitu loh. Ya, segala yang Anda pikirkan itu adalah musuh Anda sendiri untuk menghancurkan diri Anda sendiri. Anda yang memikirkan, Anda yang akan hancur. Mendingan gak usah dipikirkan. Jalani.
Ya, suka nggak suka, terima nggak terima, ini harus berlalu. Anda paksain membayar, duitnya dari mana? Ya, nggak bisa teman-teman. Jadi jangan jadikan setiap hari, setiap detik, setiap jam Anda hanya menyesali diri, yang pada akhirnya tidak ada kenangan yang mau Anda lihat di belakangnya. Mendingan kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Masih banyak kok ide-ide kreatif kita. Bukan hanya tertumpu di satu masalah seperti ini aja. Kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kamu tetap harus membayar hutang pinjol kalau di tengah duitmu nggak ada. Ya. Oh berusaha, oke berusaha, tapi tetap aja kita nggak mampu. Duit kita nggak ada. Apalagi coba teman-temanku. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, akhirilah. Atas dasar ketidakmampuan, risikonya cuma satu kok. BI checking. Apa dampak dari BI checking? Tidak bisa berhutang. Buat kedepannya tidak berhutang lagi. Itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa membuka lagi pemikiranmu yang lebih luas lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, ini teman-temanku gitu loh. Berulang kali saya menyampaikan sama teman-teman semuanya. Gali lubang, tutup lubang adalah hal yang menghancurkan. Lebih baik berhenti bayar pinjol, mungkin versi teman-teman semuanya ini agak gila gitu loh. Daripada ini kita terus-terusan gali lubang tutup lubang, selamanya hutang tidak akan pernah selesai. Oke. Kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya adalah, ini ada satu curhatan dari salah satu subscriber saya juga. Yang mana dia di sini meminjam pakai data istri. Ya, dia memakai data istrinya dan dia melakukan peminjaman gitu loh. Tapi yang terjadi teman-teman semuanya, yang terjadi adalah dia ini sudah berada di titik di mana dia sudah tidak mampu lagi bayar. Dia sudah berada di titik di mana dia sudah tidak sanggup lagi bayar. Mungkin semua hal sudah dia lakukan gitu, tapi alhasil dia tetap menyerah. Ini tidak mungkin lagi dia paksakan. Yang menjadi pertanyaan dia adalah, yang menjadi kegelisahan dia, yang menjadi kepanikan dia adalah, ini menyangkut data istri. Kalau dianya pribadi, dia sudah siap, dia sudah nggak sanggup lagi. Tapi istri dia panikan, terus-terusan menekan untuk tetap melakukan pembayaran, bahwasanya istrinya tidak pengen nanti dihubungi ke kantor, nanti dihubungi ke perusahaan, nanti dia dicaci maki, nanti dia didatangi oleh debt collector. Otomatis berada dong di titik di mana kita sangat bingung gitu loh, ya kan? Sementara di satu sisi, secara tidak sadar, istri dari yang bersangkutan telah menjadi debt collector. Secara tidak sadar. Kenapa telah menjadi debt collector? Karena dia juga ikut melakukan penekanan terhadap suaminya. Ya, ini harus dibayar. Saya nggak mau saya dihubungi oleh debt collector ke perusahaan saya. Saya nggak mau nanti dia datang. Secara tidak langsung, istri dia menjadi debt collector tambahan. Ini lebih panik lagi, lebih parah lagi daripada debt collector melakukan penagihan gitu loh. Dan dia bingung apa yang harus dilakukan hari ini gitu loh. Sementara di satu sisi dia sudah menyatakan tidak mampu. Oke, teman-teman semuanya mungkin ada yang mengalami hal serupa. Hal yang harusnya kita lakukan ya tentu saja teman-teman untuk memperbaiki pemikiran kita dulu. Ini yang paling awal harus kita lakukan. Kita harus memperbaiki pemikiran kita dulu. Kalau pemikiran kita tidak baik, apapun tidak akan bisa kita cover. Ya, oke, kita sekarang dihadapkan dengan desakan dari seorang istri. Tapi ingat lagi, kita pimpinan dalam rumah tangga. Kita seorang pemimpin. Kita yang menanggung jawab dia gitu. Kalaupun kita dibenturkan dengan masalah hari ini, ketegasan juga harus ada. Kalau istri kita terus-terusan dengan melakukan penekanan, seakan-akan dia panik dan stres dan segala macam, ini nggak bisa juga. Berarti istri kita juga tidak terima dong dengan keadaan yang saat ini. Tapi saran saya, cari waktu-waktu yang paling tepat, waktu-waktu yang paling pas. Coba dijelaskan, mungkin berbicara dari hati ke hati sama istrinya gitu loh. Coba dijelaskan fakta yang terjadi. Kalau untuk soal menghubungi ke perusahaan, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak bisa kita pupuk untuk dia terus tumbuh di dalam diri kita. Mungkin istrinya panik banget ya, istrinya panik, oh tidak pengen nih data saya disebar, saya tidak pengen nih perusahaan saya dihubungi, saya tidak pengen nih
data saya, orang datang ke perusahaan saya. Oke, coba bentuk pertanyaan kecil sama istri Anda. Bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Ini kan dia selalu memikirkan tingkat yang paling buruknya. Oke, tujuannya sih mewanti-wanti. Ya, tingkat paling buruknya. Bagaimana kalau semua itu terjadi? Dan habis itu, ya, tanyakan juga sama dia. Ini kita sudah tidak mampu bayar. Kita sudah tidak sanggup bayar. Oke. Kamu menekankan pada saya, ini harus dibayar. Otomatis saya harus bekerja dulu. Saya harus berusaha dulu. Dan beri saya waktu untuk mengumpulkan uang tersebut. Jangan kamu desak saya dengan pemikiran-pemikiran panik seperti ini. Faktanya, galbay di pinjol ini tidak seburuk yang dibayangkan. Nah, itu. Coba Anda perhatikan di sebelah saya ini, teman-teman. Halo abangku, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah, kabar saya baik ya. Ini saya subscriber abang dan untuk pertama kalinya saya DM abang. Karena saya sudah buntu sekali bang, saya memiliki hutang pinjol di APK legal dan saya menggunakan data istri karena dan sampai detik ini saya gali lubang tutup lubang. Nah, itu sebuah kesalahan. Ya, makanya kedepannya nanti jangan gali lubang tutup lubang lagi. Keputusan Anda sudah tepat, ya mungkin Anda bilangnya saya sudah galbay aja gitu. Saya lebih baik galbay aja. Ya memang lebih baik kita galbay aja daripada kita gali lubang tutup lubang ya. Habis itu dia bilangin di sini karena pendapatan saya tidak lagi mampu membayar itu semua bang. Mungkin abang bisa kasih solusi harus apa yang saya perbuat. Lebih baik berhenti. Ya, jangan gali lubang tutup lubang. Karena semakin kamu gali, lubang yang semulanya kecil itu sudah melebar dan besar. Lubang yang besar tidak akan mungkin lagi kamu mampu untuk menutupinya atau menimbunnya. Ya, makanya jangan digali lagi. Apakah galbay masalah baru muncul jika saya galbay? Istri saya panik dan takut jika kantor tempat kerjanya dihubungi atau didatangi DC lapangan gitu loh. Sayang banget ya abang tidak menjelaskan di sini secara jelas nama aplikasinya apa gitu loh. Dan lagian, hal yang perlu diingat bang, ada aturan POJK nomor 22 tahun 2023. Nanti sampaikan sama istri seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Karena gini loh bang, dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat si konsumen. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan. Jadi kalau dia pinjol legal, dia menagih ke perusahaan kita, itu lebih kepada mempermalukan bang. Dan habis itu, kalau dia misalnya pinjol legal, dia menagih ke perusahaan kita, itu menagih di luar dari alamat domisili. Dan itu tidak diperbolehkan. Biasanya, ya, kalaupun ada DC yang menghubungi ke perusahaan istri, itu dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Nanti sampaikan sama istri aja. Kalau misalnya menjadi problem nantinya ke depannya, ya kalau memang terjadi gitu loh ya. Kalau memang terjadi, kalau memang jadi problem buat ke depannya, sampaikan aja sama istri Anda kepada orang-orang di perusahaannya, itu data saya disalahgunakan. Karena pinjol legal yang melakukan penagihan ke perusahaan tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Dia tidak mau, karena dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya. Habis itu lagi, jadi saya bingung. Kalau data saya sudah pasti saya lebih baik galbay. Tapi karena data istri, saya jadi kena cacian dari istri. Nah, ini ingat buat Anda sebagai seorang istri, jangan pernah Anda mencaci suamimu gitu. Karena apa yang terjadi dengan hidup dia tidak terlepas juga untuk kebutuhanmu dan tanggung jawab dia. Dia sebagai suami loh, dia sebagai pimpinan. Walaupun hari ini dia dibenturkan dengan satu masalah, dia harus berhutang gitu loh. Tapi kalau kamu tidak bisa membantu dia, paling tidak jangan mencaci maki dan menghina. Ini ingat ya buat perempuan gitu loh. Badai ini belum berlalu teman-teman. Hari ini suamimu mungkin terpuruk karena kemiskinan atau karena hutang, belum tentu di masa depan. Dia tetap bertahan samamu, hidup bertahan samamu, menanggung jawab dirimu, itu kamu sudah ucapkan bersyukur. Ya. Walaupun sekesal apapun kamu sama suamimu karena dia telah melakukan kesalahan dengan berhutang, tapi kamu lihat lagi sisi baiknya seperti apa. Dia berhutang itu untuk apa? Hal positifkah, hal negatifkah? Kamu harus pikirkan hal itu dengan matang. Jangan hanya memikirkan satu kesalahan yang terjadi, tapi kamu malah melupakan banyak kebaikan yang telah dia lakukan, ya. Itu yang bikin kepala saya pusing untuk pikirin hal-hal ini. Menurut abang gimana? Menurut saya bang, abang harus tegaskan sama istri bang. Hari ini saya sudah tidak mampu. Kalau ini masih saya paksakan, hutang ini tidak akan pernah selesai. Kalau saya masih melakukan gali lubang tutup lubang, sampai kapanpun ini tidak akan kelar. Hari ini saya berhenti. Apapun itu resikonya, saya akan tanggung. Ya, kalau kamu pun mencaci maki saya, itu sama aja kamu menjadi debt collector tambahan dalam hidup saya. Paling tidak, kalau kamu tidak mampu mensupport saya, jangan mencaci maki. Tegaskan bang, karena sebagai seorang
suami. Mungkin kalau dia kepanikan, dia ketakutan, tinggal PR abang bagaimana abang meyakinkan dia supaya dia benar-benar yakin, supaya dia benar-benar percaya gitu loh. Ya, bahwasanya ini akan baik-baik saja. Biasanya wanita ini bang, dia itu lebih memikirkan banyak drama yang dia bentuk gitu loh. Walaupun pada akhirnya yang akan menjalankan hanya diri kita. Wanita yang dia pikirkan sebuah ketakutan, tapi semuanya penuh dengan tanda tanya. Dan semua tanda tanya yang mereka pikirkan itu akan mereka bebankan kepada kita. Dan itulah PR-nya kita sebagai laki-laki, harus besar pemikiran, harus kuat pundak kita untuk menopang semuanya. Insya Allah akan baik-baik saja bang. Keputusan abang sudah tepat, abang sudah menyampaikan, saya tidak mampu bayar, dan saya tidak mau lagi gali lubang tutup lubang. Itu sudah benar. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, begitu juga buat teman-teman yang lain. Jangan sampai Anda mau juga untuk gali lubang tutup lubang gitu. Nggak apa-apa, Anda berhenti aja bayar. Ngapain gitu loh. Namanya nggak mampu, apa yang mau dipaksain? Semakin kita paksain, hutang ini semakin banyak loh, bukan semakin berkurang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-temanku. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau teman-teman semuanya yang ingin juga konsultasi dengan Medi Broni, teman-teman silahkan menjadi membership di channel ini ya. Di sana sudah saya sematkan semuanya, mulai dari nomor WhatsApp, Anda bisa hubungi saya, atau Anda bisa juga DM saya melalui Instagram. Jangan lupa untuk di follow juga, dan harap sabar untuk menunggu balasannya. Kalau Anda mau konsultasi secara pribadi, Anda bisa menjadi membership di sini, ambil nomor saya dan hubungi saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. WhatsApp.